Masih bersama Cerita Plus Minus. Oke kawan-kawan, sahabat-sahabat Cerita Plus Minus, gimana kabarnya? Kalian how are you? Kalian I'm fine, everything, anything. How are you? How about you? Tentunya kalian harus selalu sehat kawan-kawan Plus Minus ya. Jadi kita ini sekarang akan membahas beberapa pembahasan ya. Nah sebelum kita mulai pembahasannya, jadi biasalah kawan-kawan Plus Minus, untuk mendukung seorang Cerita Plus Minus ini, kalian like, nge-share, terus juga subscribe ya kawan-kawan Plus Minus ya. Semoga ini bisa menghibur kalian juga dan juga bisa membantu kawan-kawan Cerita Plus Minus ya. Jadi saya akan membahas masalah teman-teman yang sering komen di dalam TikTokku. Akhirnya aku arahin untuk nge-DM aku. Nah, nanti aku buatin video. Nah, sekarang aku akan mengajak 5 teman-teman yang nge-DM dan aku akan jawab di sini, ya. Dan aku akan jawab di sini. Jadi ada 5 teman-teman dari TikTok. Nanti kita akan baca dan kita apa saja ya keluhan-keluhan dari si pertanyaannya ini. Oke, teman-teman. Tentunya juga nggak jauh-jauh dari servis HP kawan-kawan. Nah, buat teman-teman yang udah paham, yang udah tahu, tolong dibantu kawan-kawan kita yang mungkin nanti akan komen ya. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya kawan-kawan Plus Minus ya. Kalian siapkan kopi, siapkan rokok sebat, dan kalian siapkan camilan-camilan untuk mendengar ocehan-ocehan atau pencerahan yang mungkin buat teman-teman yang udah tahu kurang jelas, atau mungkin yang teman-teman yang membutuhkan jelas juga ya. Sediakan waktu kalian untuk mendengar omongan-omongan saya ini, oke? Kawan-kawan Plus Minus, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, berinisial A. Ya, selamat malam abang. Saya mau nanya, LCD original Realme C12 harganya berapa? Tapi seperti tombol, seperti normal, lagi kan seperti HP-nya. Sekalian sama backdoor Realme C12 warna merah. Nah, untuk LCD nih buat Bang inisial A, ini LCD yang originalnya itu pasti ada di service centernya kawan-kawan. Tapi kalau yang kuat dan berkualitas itu ada di online kawan-kawan ya. Bisa langsung masuk ke toko BT Original ya, teman-temannya. BT Original itu di toko TikTok, terus di Shopee juga ada kawan-kawan ya. Saya pernah ganti LCD warna kuning, terus lampu senternya kuning. Ya mungkin juga dari memang kualitas LCD-nya kawan-kawan ya. Jadi Bang inisial A mungkin memang dari LCD-nya juga bisa jadi, cuma harus dipengecekan sih. Nah, jadi untuk LCD LCD yang ori itu adanya di service center ya, sahabat-sahabat Plus Minus. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua ini inisial KH ya, inisial KH. Kak, bisa dibantu betulin Samsung S7 Edge. 2 kali ganti baterai tapi kembung terus, baterainya bisa dibetulin kah di sana? Nah, ini buat Bang Kak, saya jawabnya ini maaf Bang, saya ini belum bisa terima online. Jadi untuk betulkan Samsung yang memang baterainya suka cepat kembung itu biasanya terjadi karena ada short kecil ataupun ada konslet kecil di bagian mesinnya. Itu short kecil itu biasanya nggak menyebabkan HP mati, cuma dia boros baterai ya. Jadi untuk baterainya nggak bisa diperbaiki. Itu ya, coba nanti di konternya abang Bang inisial K ini, konter dekat, coba disuruh cek dulu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di yang ketiga. Yang ketiga ini kita coba cari. Oke, yang ketiga ini buat Bang NN nih, inisial NN. Bang, penyebab HP Infinix habis ganti bot bawah, malah ada logo earphone. Terus suara hilang pas dicopot, logo earphone nggak hilang masih. Dicopot logo earphone nggak hilang masih. Oh, dicabut earphone, dicabut headsetnya nggak hilang. Nah, penyebab nggak ada suara itu karena memang adanya logo headset, logo earphone, logo headset itu. Itu disebabkan karena bisa terjadi mungkin dari papan yang barunya dibeli, papan yang baru dibeli itu. Nah, bisa disebabkan karena itu. Karena kita harus ngecek dulu memang bawaan yang sebelumnya yang
sebelum diganti itu apakah memang apa namanya bermasalah seperti itu atau enggak. Tapi kalau memang bermasalah seperti itu pada awalnya terus diganti juga seperti itu, berarti di mesinnya kita harus ngecek. Nah, untuk cara pengecekannya abang harus bawa HP-nya ke konter terdekat ya. Nih buat Bang NN, semoga ini jelas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke Bang, ini inisialnya RD. Ini inisial RD kawan-kawannya. Bang, habis ganti LCD sama baterai terus sinyalnya hilang, itu kenapa? Nah, habis ganti baterai terus sama LCD hilang sinyalnya, itu banyak apa namanya kemungkinan terjadi. Yang pertama itu biasanya antennya itu nggak nempel, atau anten yang penguat sinyal itu nggak nempel di bot mesinnya bangku. Jadi dia itu bisa sinyalnya bisa silang gitu ya, ada beberapa tipe HP. Dan kalau memang apa namanya itu pas jatuh itu udah pecah, jadi kita kan nggak bisa sentuh tuh. Nah, setelah kita perbaiki, ganti LCD, ganti baterai, itu sebelumnya memang pas waktu jatuh tuh langsung memang sinyalnya langsung bermasalah. Itu bisa juga terjadi abang-abangku. Jadi bukan penyebabnya karena ganti LCD dan ganti baterai terus langsung hilang sinyal, enggak seperti itu. Jadi itu mesti dicek dulu ke konter, tolong dicek gitu ya. Nah, jadi untuk pengecekan biasanya sih gratis ya, hanya untuk ngecek penyakitnya dulu. Nanti ketika udah ketemu penyakitnya, nah itu ya ACC-kan lagi itu nanti untuk masalah persinyalannya itu ya. Oke, kita lanjut ini yang terakhir nih, yang terakhir ya. Nah, buat teman-teman TikTok plus minus, ini videonya ini memang khusus saya buat nih, khusus saya kontenkan buat kalian semua nih, biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Soalnya satu-satu aku jawab tuh capek, jadi tak buatin video. Jadi satu video ini bisa 5 pertanyaan dari teman-teman. Semoga bisa menggambarkan buat kalian semua. Semoga teman-teman juga yang memang nggak paham sama sekali masalah HP, jadi teman-teman paham ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima dari inisial HE ya, HE. Di Redmi 12 dinyalakan masih getar. Layarnya nyala bentar, habis itu mati lagi. Masuk mode recovery bisa, habis dipencet web data langsung mati lagi. Untuk masalah ini biasanya itu random penyakitnya, Kak. Ya random ya, ini di web data bisa, tapi setelah di web data itu bantu lagi itu kemungkinan nih banyak kemungkinannya, Kak. Jadi mesti harus dicek secara intensif, dicek secara lebih teliti lagi. Nah, jadi untuk kemungkinan biasanya kalau aku sih itu baterai itu aku tak cek dulu. Kalau aku nih biasanya baterainya aku cek dulu apakah memang ini baterainya bagus, apa memang kayak ingin di jumper fuse-nya tuh ya. Kalau memang ada. Terus bentar lagi habis mati. Kemungkinan juga besar tombolnya juga bisa jadi. Nah, itu harus dicek lagi. Cuma biasanya nih aku kalau udah kasus seperti ini, biasa aku dahulukan baterai atau enggak tombolnya. Jadi seperti itu. Nanti dibawa ke konter terdekat, biar nanti itu dikasih ada gambarannya ya, nanti dikasih tahu sama kang servisnya gitu ya. Nanti setelah deal setelah dicek udah tahu ketemu penyakitnya, nanti deal lah harga itu ya. Kalau minus, semoga ini bisa menjadi gambaran lah buat kawan-kawan plus minus ya. Jadi buat teman-teman juga yang udah tahu, mohon dibantu karena saudara-saudara kita, abang, kakak, nenek, paman dan lain-lain sebagainya itu mungkin ada memang nggak paham masalah HP. Jadi tugas kita itu hanya menggambarkan gitu ya, hanya menggambarkan gini begitu seperti apa. Nah, nanti setelah ketemu barulah nanti kita adakan akad untuk masalah harganya lah, untuk inilah dan lain-lain sebagainya kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Oke, tak undur diri dulu, minta pamit dulu abang-abangku, kawan-kawanku. Sehat selalu buat kalian semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Cerita plus minus untuk kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.